Di antara rimba dan gugusan pulau yang menghiasi Kepulauan Nusantara, pulau ini adalah salah satunya. Di antara semua pulau terbesar di dunia, pulau ini menempati peringkat ke-6. Rimba di pulau ini adalah benteng terakhir dari beberapa spesies raksasa yang dimiliki Indonesia. Pada video sebelumnya, kita telah berpetualang mengenal sebagian keragaman hayati yang ada di sini. Namun pulau ini masih menyimpan para penghuni yang tidak kalah mengagumkannya. Kita harus kembali menjelajah, mencari tahu spesies-spesies luar biasa yang tersembunyi di tempat ini. Selamat datang kembali di Pulau Sumatera. Di negeri nan jauh di sana, yang disebut Amerika Selatan, hidup satwa yang tampak aneh dan tampak purbakala. Badannya bulat, sekilas mirip babi, namun punya belalai pendek. Tapi mereka bukan gajah maupun babi, dan justru lebih dekat kekerabatannya dengan badak dan kuda. Inilah tapir. Dipisahkan oleh samudra luas dan benua yang jauh, ribuan kilometer dari sana, kerabat mereka hidup di sini. Dalam bahasa Inggris, mereka disebut Malayan tapir karena sebenarnya mereka juga ditemukan dari semenanjung Malaya hingga sebagian Myanmar dan Thailand. Namun di Indonesia, hanya Pulau Sumatera lah yang menjadi habitat alami bagi tapir, setidaknya di masa sekarang. Mereka punya satu ciri yang paling khas, seperti panda. Tapir Sumatera punya warna hitam dan putih yang tampak kontras di tubuhnya. Sekilas ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana tapir punya warna seperti ini ketika yang lain berusaha menyamarkan diri dengan lingkungan? Di wilayah terbuka, mereka mungkin tampak mencolok, setidaknya bagi mata manusia. Tapi habitat mereka adalah hutan dengan vegetasi lebat. Di sini, corak hitam dan putih akan memberi kamuflase yang sempurna. Kombinasi warna ini akan memecah garis luar tapir di bawah bayang-bayang hutan, membuat bentuknya sulit dikenali dan membingungkan predator. Mereka akan terlihat seperti batu daripada hewan, terutama saat tidur di siang hari. Bahkan beberapa penjelajah hutan menggambarkannya seperti batu abu-abu terang di lantai hutan yang tiba-tiba menjadi hidup dan lari. Terlepas dari warna khas pada tapir dewasa, anak tapir tampil sangat berbeda. Saat lahir, anak tapir sekilas mirip anak babi hutan dengan corak gelap bergaris-garis dan berbintik terang. Tujuannya sama, untuk menyamarkan diri dengan lingkungan. Walaupun ketika dewasa, dengan ukuran sebesar itu, cukup untuk membuat predator membuang tapir dari list menu makanan mereka. Terlebih dari semua spesies tapir, tapir Sumatera punya ukuran yang paling besar. Tubuhnya dapat sepanjang 2,5 meter dan bisa seberat 500 kg. Dan jangan salah, meskipun tampak lambat dan jinak, tapir dapat berlari kencang serta mampu melukai siapa saja yang dianggapnya mengancam dengan giginya yang kuat dan tajam. Hidungnya mungkin membuat tapir tampak aneh, tapi percayalah, ini sangat berguna untuk mereka. Tapir Sumatera punya hidung terpanjang di antara spesies yang lain. Hidung ini berguna ibarat tangan untuk membantu mereka meraih makanan. Selain itu, mereka juga lebih mengandalkan penciuman karena penglihatan mereka cukup buruk. Dengan memakan buah-buahan hutan, tapir telah menempatkan diri mereka sebagai penebar benih yang membantu hutan tetap layak disebut hutan. Secara historis, dahulu tapir tersebar sangat luas. Genusnya sendiri yaitu Tapirus pernah menghuni Eropa, Asia, Amerika Utara hingga Selatan, tercatat dari kala Miosen hingga Pleistosen jutaan tahun yang lalu. Namun perlahan, hanya catatan fosil yang tersisa dari tapir di jangkauan habitatnya yang dulu sangat luas dan jumlah spesiesnya yang juga lebih beragam. Kini, hanya tersisa di sebagian kecil di wilayah Asia Tenggara dan sebagian lagi berada di benua Amerika, membuat mereka seolah menjadi saudara yang terpisah sangat jauh. Sejatinya mereka adalah pejuang yang berhasil bertahan dari kerasnya seleksi alam. Namun perjuangan mereka belum berakhir untuk tetap menjadi bagian dari alam yang menakjubkan ini. Tapir, khususnya tapir Sumatera, masih menghadapi ancaman kepunahan di depan mata. Pada masa prasejarah, tapir Sumatera pernah ada di Kalimantan, Jawa, bahkan hingga ke daratan Tiongkok, sebelum akhirnya punah di beberapa tempat dan jangkauan habitatnya menyusut. Kini, di tempat yang tersisa pun,
habitatnya masih terus menyusut. Belum lagi perburuan masih mengintai mereka, bahkan di rumahnya sendiri. Ketika kita memasuki rimba, maka suara-suara akan menggema di sekeliling kita. Dari pagi, siang, petang, hingga malam, rimba tak pernah hening. Namun di antara ramainya rimba, ada kehidupan pemalu tinggal di sini. Kita pasti sangat tidak asing dengan kambing. Namun tahukah kalian, ada spesies kambing yang sangat langka hidup di pedalaman hutan Sumatera. Mereka sama sekali berbeda dengan kambing yang kita lihat di peternakan ataupun di atas meja makan, karena mereka adalah kambing hutan Sumatera. Dengan bulu kasar dan gelap, mulai dari hitam hingga keabu-abuan, yang membuatnya menyatu dengan semak belukar hutan, serta sepasang tanduk yang melengkung ke belakang yang relatif pendek namun tebal, yang dimiliki baik jantan dan betina. Mereka bersembunyi di daerah terpencil dan berbatu. Mereka punya kemampuan yang sangat baik untuk mendaki tebing-tebing curam. Menjumpai spesies ini di alam liar bukanlah perkara mudah. Selain karena individunya yang sangat sulit dijumpai, mereka juga hidup di habitat yang sulit dijangkau. Sebagian besar informasi tentang kambing hutan Sumatera masih menjadi misteri, hanya sedikit yang dipelajari dari mereka. Namun, di saat sains belum tuntas menyelesaikan rasa penasarannya, keberadaan kambing hutan Sumatera berada pada ancaman kepunahan. Populasinya turun lebih dari 30% dalam 21 tahun terakhir. Pada 27 Mei tahun 2017, seorang pedagang satwa liar berinisial AP tertangkap basah. Aparat telah mengantongi berbagai barang bukti, diantaranya berupa 7 kepala kambing hutan Sumatera. Kambing hutan Sumatera menghadapi ancaman serius dari perburuan dan perdagangan ilegal di seluruh Asia Tenggara, didorong oleh permintaan akan dagingnya, obat tradisional, dan hasil buruannya. Diburu dari daerah pegunungan terpencil, bagian-bagian tubuhnya diperdagangkan lintas batas melalui jaringan satwa liar yang terorganisasi. Bahkan hewan misterius yang sulit dijumpai pun tidak lepas dari incaran tangan-tangan kotor. Selain kambing hutan Sumatera, ada hewan lain yang jauh lebih misterius dan sulit dijumpai hidup di pedalaman hutan. Menurut catatan sejarah, masyarakat Nusantara baru mengenal hewan bernama kelinci ketika era kolonial. Hewan ini pertama kali dibawa Belanda ke tanah Jawa sekitar tahun 1830-an. Bahkan nama kelinci berasal dari bahasa Belanda, konichi. Namun uniknya, Indonesia punya spesies kelinci endemiknya sendiri. Mereka hidup tersembunyi di Sumatera. Mereka adalah spesies kelinci yang berbeda dengan kelinci yang dibawa Belanda dan yang umum kita kenal. Kelinci bercorak belang dan bertelinga pendek ini hanya ditemukan secara liar di secuil tempat di Sumatera, tepatnya di pegunungan Bukit Barisan. Mereka memang bukan satwa besar seperti hewan-hewan yang kita sebutkan sebelumnya. Ukurannya hanya sekitar 40 cm, tapi sangat sayang jika tidak memasukkan satwa yang sangat unik ini. Ada yang bilang jika bertemu dengan mereka adalah sebuah keberuntungan. Tidak ada salahnya, karena memang menemukan hewan langka ini sangat sulit. Harus menunggu hingga matahari terbenam, gelap menyelimuti untuk mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi itu pun tidak menjamin perjumpaan dengannya. Bahkan kamera trap yang dipasang Balai Konservasi sangat jarang mendapati kelinci Sumatera. Hal ini akhirnya membuat informasi dan penelitian akan satwa unik ini masih sangat minim. Namun meskipun kenyataan ini sudah terpampang jelas, kelinci Sumatera tetap menghadapi ancaman yang sama dengan keanekaragaman hayati lainnya di Pulau Sumatera, yaitu hilangnya habitat dan perburuan liar. Di dalam rimba, tidak hanya kerajaan hewan yang menjadikan tempat ini rumah. Di antara lebatnya hutan, pohon-pohon yang menampung banyak kehidupan, daun-daun hijau yang menyejukkan mata, ada bunga besar yang beraroma tidak sedap. Alih-alih menghasilkan nektar dan beraroma harum yang kita sukai, bunga-bunga ini justru punya bau seperti daging busuk. Tapi meskipun begitu, fungsinya tetap sama dengan bunga pada umumnya, yaitu mengundang penyerbuk datang.
bukan lebah atau kupu-kupu yang menyukai nektar, tapi mereka yang menyukai daging busuk. Lalat adalah yang paling umum. Ketika mereka datang ke bunga-bunga ini, serbuk sari akan menempel pada tubuhnya. Jika serangga-serangga ini hinggap ke bunga lain yang masih sejenis, maka serbuk sari yang mereka bawa akan memfasilitasi penyerbukan dari sang bunga. Pada tahun 1818, seorang dokter, pencinta alam, dan penjelajah di abad ke-19 bernama Joseph Arnold begitu kagum ketika pertama kali melihat bunga ini di pedalaman Bengkulu Selatan. Saat orang barat menyadari keberadaan bunga ini, intrik, politik, dan ketamakan tercatat dalam sejarah mengenai asal-usul nama yang disematkan padanya. Tidak seperti yang diyakini secara umum, sebetulnya orang asing pertama yang pertama kali melihat jenis Rafflesia bukanlah Stanford Raffles atau Joseph Arnold. Pada mulanya, seorang dokter dan penjelajah asal Prancis adalah orang barat pertama yang melihat dan menggambarkan Rafflesia yang dia temukan di Nusa Kambangan pada tahun 1797, lebih dari 20 tahun sebelum penemuan Joseph Arnold. Namun, koleksi spesimennya disita oleh Inggris yang kemudian berupaya agar spesies ini dideskripsikan oleh ilmuwan dari negara mereka. Stanford Raffles kemudian memerintahkan William Jack untuk mendeskripsikan Rafflesia yang ditemukan di Bengkulu Selatan. Namun publikasinya tertunda. Pada akhirnya, Robert Brown yang mengumumkan penemuan ini pada tahun 1820 dan menamainya Rafflesia arnoldi, menghormati Stanford Raffles dan Joseph Arnold. Sementara itu, bunga yang dilihat Louis di Nusa Kambangan akhirnya dinamai Rafflesia Padma pada tahun 1825. Tidak hanya hewan-hewan yang punya ukuran besar, flora yang satu ini juga tidak mau kalah. Bunga Rafflesia secara umum bukanlah endemik Indonesia. Genus ini juga ditemukan di berbagai tempat di Asia Tenggara dengan setidaknya 40 spesies telah diakui yang mencakup semenanjung Malaya hingga Filipina. Di Indonesia sendiri, bunga ini dapat kita temui di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Tapi di antara semua spesies Rafflesia, spesies yang bernama Rafflesia arnoldi banyak yang mengakuinya sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Sebagai tumbuhan, Rafflesia sangat unik. Bunga ini tidak mempunyai daun dan batang. Yang mereka punya hanya bunga dan bagian seperti akar yang tumbuh di dalam inang mereka, yang disebut haustorium. Haustorium adalah struktur mirip akar yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari inang mereka. Sebab Rafflesia adalah tumbuhan parasit. Mereka tidak membutuhkan daun untuk fotosintesis, sebab nutrisi cukup mereka curi dari tumbuhan yang mereka jadikan inang. Secara total, butuh sekitar 3 hingga 3,5 tahun untuk menyelesaikan seluruh siklus hidupnya, namun hanya punya sekitar 6 hingga 7 hari untuk menampakkan keindahannya. Setelah itu, mereka akan layu dan mati, menunggu generasi selanjutnya meneruskan keberlangsungan spesies mereka. Sayangnya, nasib Rafflesia arnoldi tidak beda jauh dengan jajaran fauna yang kita sebutkan sebelumnya. Mereka harus menghadapi ancaman dari hilangnya habitat dan krisis iklim. Di pedalaman hutan Sumatera, tidak hanya Rafflesia arnoldi yang mempunyai bunga raksasa. Pulau ini juga rumah bagi bunga besar yang juga berbau busuk. Sesuai penampilannya, mereka punya nama Titan Arum. Jika kalian sering mendengar istilah tentang bunga bangkai, tumbuhan inilah yang dimaksud. Berasal dari genus Amorphophallus, genus ini memiliki sekitar 200 spesies, tersebar tidak hanya di Indonesia, namun juga di berbagai tempat di Asia, Afrika, dan Australia, termasuk di dalamnya tumbuhan yang umum kita kenal dengan nama suwek yang lebih umum ditemukan di Pulau Jawa. Namun, dari semua spesies yang ada, spesies bernama Titan Arum yang punya nama ilmiah Amorphophallus titanum diklaim sebagai pemilik ukuran terbesar dari spesies Amorphophallus lainnya. Untuk menjadi bunga raksasa yang berbau busuk, kita jangan hanya melihat apa yang tampak ada di atas tanah, tapi juga di dalam tanah. Mereka tumbuh dari umbi besar yang dapat berbobot hingga 90 kg, menjadikannya sebagai tumbuhan dengan umbi terbesar di dunia. Pada mulanya, Titan Arum tidak langsung menumbuhkan bunga. Dari umbi di dalam tanah akan tumbuh batang tunggal dengan tinggi hingga 5 meter, dilengkapi daun-daun di ujung atasnya. Fase ini disebut dengan fase vegetatif. Selama fase ini, batang dan daun hijau bertugas mengumpulkan energi dari fotosintesis yang akan disimpan di umbi besarnya. Mereka punya waktu hingga 12 bulan sebelum akhirnya layu.
Setelah fase vegetatif selesai, tampak seperti akhir dari tumbuhan. Mereka seperti mati begitu saja. Namun sebenarnya, ini hanyalah mati suri. Umbi di dalamnya masih bertahan dan menunggu waktu munculnya bunga yang fantastis. Fase ini disebut dengan fase dorman, yang dapat berlangsung hingga 4 tahun atau mungkin lebih. Setelah keadaan dan berbagai faktor telah mendukung, maka dimulailah fase generatif. Pada fase inilah, bunga majemuk yang besar akan muncul, tumbuh dari umbi besar di bawahnya, menjulang dapat setinggi 3 meter. Berbeda dengan Rafflesia yang merupakan bunga tunggal terbesar, Titan Arum memiliki bunga majemuk yang disebut inflorescence. Walaupun tampak seperti satu bunga besar, sebenarnya terdiri dari kumpulan banyak bunga kecil yang tersusun bersama. Di dalamnya, terdapat bunga-bunga kecil yang tersusun dalam satu struktur besar yang disebut spadix, yang dibungkus oleh spathy atau seludung bunga, yaitu bagian yang menyerupai kelopak. Ketika hari semakin malam, area di sekitar Titan Arum akan tercium aroma tak sedap bagi hidung manusia. Oleh karena itu, manusia juga menamainya bunga bangkai. Bagian spadix akan memanas hingga 30 derajat Celcius atau mungkin lebih. Dari sana, aroma daging busuk menyebar. Bukan tanpa alasan, di malam hari, kumbang bangkai dan lalat daging sedang aktif yang akan bertugas membantu penyerbukan bunga. Begitulah bagian kecil dari cara alam bekerja. Namun setelah melalui proses panjang bertahun-tahun, bunga yang menjadi ciri khasnya hanya akan mekar 1 hingga 3 hari saja sebelum akhirnya layu dan berganti menjadi buah mirip beri. Di sini, kehidupan yang saling bergantung akan kembali berjalan. Buah-buah ini menjadi makanan bagi para burung, termasuk sang raksasa burung rangkong. Pada gilirannya, burung akan menyebarkan benih lewat kotoran yang mereka buang sembarangan, yang memfasilitasi penyebaran dari tumbuhan Titan Arum di seluruh penjuru hutan. Berkat keunikannya, bunga ini memperoleh ketenaran hingga ke berbagai penjuru dunia. Mereka sengaja dikembangbiakan di berbagai kebun raya di negeri nan jauh di sana. Bunganya yang eksotis menarik berbagai pengunjung, yang awalnya mungkin bunga seperti ini hanya ada di cerita dongeng bagi mereka. Tapi terlepas dari semua itu, habitat alami dari Titan Arum hanya ditemukan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera, yang artinya mereka endemik di sini. Ada mitos yang mengatakan bahwa bunga Titan Arum dapat memakan manusia. Selain itu, pola pada tangkai daunnya membuat tumbuhan ini disamakan dengan ular, sehingga bagi mereka yang mempercayai mitos ini, kerap mencincang tumbuhan ini. Tapi ancaman besar mereka lebih dari itu. Lagi-lagi habitatnya yang semakin tergerus. Di antara rimbunnya Sumatera menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Banyak di antaranya unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Namun dari semua flora dan fauna yang kita bahas di video ini, tidak ada satupun yang tidak masuk ke dalam daftar spesies yang terancam punah. Ancaman mereka seragam. Paling utama adalah perburuan liar dan hilangnya habitat. Jika kita melihat Pulau Sumatera dari satelit, tampak beberapa bagian masih hijau. Namun tidak semua bagian hijau itu adalah hutan, melainkan perkebunan milik manusia. Tidak bisa dipungkiri, kita semua butuh sumber daya yang dihasilkan dari perkebunan, pertambangan, atau apapun itu. Namun jika semuanya dilakukan sembarangan tanpa mempertimbangkan masalah lingkungan, maka kerugian yang akan kita dapatkan akan melebihi keuntungan yang kita harapkan. Konflik manusia dengan satwa liar hanyalah bagian kecil dari dampak besar yang menunggu di depan mata. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.